Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Miftahullah. Saya dari Prodi PAI semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan seminar proposal saya yang berjudul Peran Budaya yang Religius dalam Pembentukan Karakter Siswa MA Nurul Amin Sapeken Sumeneb Madura Jawa Timur. Kemudian apa saja yang di dalam pembahasan tentang proposal ini? Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka berpikir, pendekatan penelitian, metodologi penelitian, data dan jenis data, metodologi pengumpulan data, metode analisis data. Jadi itu tadi yang akan dibahas di dalam seminar proposal tadi. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Yaitu pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam pendidikan merupakan sebuah usaha terencana yang dilakukan agar memiliki yaitu soft skill atau hard skill. Soft skill yaitu merupakan kemampuan dalam bersikap. Kemampuan dalam bersikap yang sesuai dengan norma-norma agama, norma adat, norma susila, dan norma-norma lainnya. Sedangkan hard skill yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak tersebut. Adapun pemberian pendidikan karakter itu tidak hanya dilakukan melalui pendidikan keluarga saja, melainkan pendidikan karakter dapat juga dilakukan melalui pendidikan di sekolah ataupun di sekitarnya. Karena jika pendidikan di keluarga itu tidak baik atau di lingkungannya itu buruk, maka karakter siswa, karakter anak tersebut akan mengikuti budaya yang ada di lingkungannya. Maka dari itu lebih tepatnya untuk memasukkan anak kita atau peserta-peserta didik untuk dididik langsung di sekolah agar pembentukan karakternya itu terkontrol seperti itu. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, saya merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendidikan karakter yang religius melalui budaya di sekolah. Jadi, seperti apa nanti penerapan budaya sekolah, yaitu yang religius, sekolah yang berbasis agama, bagaimana penerapan tentang karakter sehingga dapat membentuk peserta didik, yaitu karakter-karakter yang berakhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sehingga peserta didik tersebut ataupun santri yang ada di sekolah di pesantren tersebut itu dapat mencerminkan bagaimana basic sekolahnya seperti itu. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pendidikan karakter religius dalam disiplin melalui budaya sekolah di pesantren Nurul Amin terutama. Jadi tujuan penelitian ini adalah bagaimana cara menerapkan supaya peserta-peserta didik yang ada di pesantren ataupun di pesantren lain itu dapat mempraktekkan atau dapat mengimplementasikan bagaimana peran budaya yang religius sehingga dapat membentuk karakter-karakter siswa masing-masing. Contohnya seperti dari segi peribadatannya itu diatur disiplin waktu dan lain sebagainya, segi makan, segi belajarnya itu semua disiplin sehingga menimbulkan karakter-karakter yang baik untuk sekolah tersebut. Kemudian manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara langsung ataupun tidak langsung untuk dunia pendidikan, ataupun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan. Jadi penelitian ini diharapkan ada pengembangan, ada hasil dari penerapan karakter yang diterapkan di pondok pesantren tersebut. Kemudian ilmu dan berpengaruh kemudian ilmu dan memperluas wawasan tentang pendidikan karakter. Jadi wawasannya pun juga ikut luas tentang apa itu karakter, tentang penerapan karakter budaya yang religius di pondok pesantren Al-Amin. Kemudian manfaat praktis bagi sekolahnya, memberikan gambaran sejauh mana implementasi pendidikan karakter sekolah tersebut. Jadi sejauh mana perkembangan karakter di sekolah itu, ya. Kemudian meningkatkan kesadaran bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui budaya sekolah, yaitu meningkatkan juga kesadaran bagi sekolah berapa persen sudah diterapkan budaya yang religius dalam pembentukan karakter itu, berapa persen peningkatannya, apakah ada peningkatan setelah penerapan karakter ini atau tidak gitu. Nah, kemudian bagi pendidik, memberi gambaran sejauh mana implementasi pendidikan karakter di sekolah tersebut meningkatkan motivasi bagi pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui budaya sekolah. Itu juga meningkatkan motivasi bagi peserta didik agar bagaimana supaya berkarakter itu dengan sesuai basic yang ada di sekolah, yaitu dengan agama, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian bagi peserta didik, memberi informasi tentang nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh sekolah, meningkatkan pembiasaan bertindak, bersikap dan berucap sesuai dengan nilai-nilai budaya sekolah. Bersikap yang sopan, bercakap yang sopan, itu adalah salah satu nilai-nilai dari budaya sekolah yang ada di pesantren. Kemudian landasan teori. Pendidikan karakter, watak atau karakter berasal dari kata Yunani, yaitu karasen, yang berarti barang atau alat untuk menggores, yang kemudian dipahami sebagai stempel atau cap. Jadi karakter itu suatu cap yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi watak itu sebuah tempel atau cap sifat-sifat yang melekat pada seorang pendidik, adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi pendidikan yang berkarakter itu suatu pendidikan, yaitu yang terencana, yang bersifat karakter, akan membentuk suatu siswa. Bagaimana siswa ini mendapatkan perilaku-perilaku atau mempraktekkan sebagaimana gerak-gerik orang yang berkarakter berbasis agama, ataupun di dalam pesantren bagaimana cara-cara berperilaku yang baik dan lain sebagainya. Kemudian kerangka berpikir karakter seseorang akan perlu diterapkan sejak dini karena pada usia dini, apalagi di usia remaja yang sedang mengarah pada pergaulan yang serba bebas dan terjadi pada anak yang duduk di bangku SMA. Anak lebih mudah dalam membentuk karakter bagi anak lingkungan. Jadi pembentukan karakter itu harus dibentuk secara dini gitu. Masih kecil itu juga mulai diterapkan karakternya yang baik itu seperti apa. Dan lebih pentingnya ketika memasuki bangku sekolah, yaitu terutama SMA, itu adalah penerapan karakter yang sangat ketat. Karena mulai masa pertumbuhan anak-anak di situ. Bagaimana pergaulannya, apabila pergaulannya di lingkungan itu buruk, maka karakter anak tersebut akan buruk juga. Karena lingkungan salah satu mempengaruhi karakter yang dimiliki oleh anak. Seperti itu. Kemudian metodologi penelitian. Tempat penelitian ini di MA Nurul Amin, Sapeken, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini
suatu penelitian yang menghasilkan deskriptif data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati gitu. Kemudian pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan entografi. Jadi pendekatan entografi ini merupakan salah satu deskripsi tentang cara mereka berpikir, tentang cara orang berpikir seperti apa, hidup mereka seperti apa, cara hidupnya, kemudian perilakunya, bagaimana perilakunya sehari-harinya itu seperti apa. Itu pendekatan penelitiannya, yaitu menggunakan metode entografi. Kemudian data dan jenis data. Dalam suatu penelitian harus disebut dari mana dan diperoleh sebagaimana dinyatakan oleh Ari Kunto 2002. Data dalam tentang informasi fakta-fakta atau simbol-simbol yang menjelaskan tentang objek penelitian. Jadi suatu data itu harus menjelaskan tentang objek penelitiannya itu seperti apa. Sedangkan data yang sudah didapatkan akan dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitiannya. Dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara, observasi langsung dengan para guru atau pemilik pesantren Nurul Amin tersebut. Kemudian data sekunder. Data sekunder yaitu merupakan sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung. Umpamanya melalui perantara media, atau sumber data sekunder dalam penelitian ini dari pihak maupun eksternal ataupun internal sekolah dapat dilihat dari dokumentasinya juga, baik dari dokumentasi yang sudah ada itu merupakan data sekundernya. Kemudian metodologi pengumpulan datanya. Adapun metodologi pengumpulan datanya berdasarkan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya itu yang digunakan adalah yaitu analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik cara ini diperlukan untuk mengumpulkan data, mengelola data didapatkan dari lapangan sehingga diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar dan sistematis. Seperti itu. Nah, kemudian ada metodologi analisis data. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metodologi analisis data. Ya. Jadi penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode interaktif, yaitu yang dikemukakan oleh Miles dan Huber, yaitu mulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan redaksi data, display data, dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan mulai dari pengumpulan data, yaitu penelitian berusaha mendapatkan data yang relevan dan informasi untuk dijadikan landasan dalam meneliti tentang tema yang ditentukan oleh peneliti sebagai penelitian. Redaksi data yaitu pengumpulan data, yaitu berusaha mendapatkan data-data yang relevan dari informasi untuk dijadikan sebagai rujukan maupun landasan dan penelitian tentang tema yang telah ditentukan oleh peneliti sebelum peneliti dilakukan. Jadi seperti itu ya. Kiranya sudah cukup penjelasan tentang peran budaya yang religius dalam membentuk karakter siswa di pondok pesantren ini. Baik, terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.